Amin. Shalom. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita melihat dalam kitab Yeremia. Kita sama-sama melihat dalam kitab Yeremia di pasal yang ke-17. Yeremia pasal 17, kita akan baca ayat 7 dan 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya, saya yakin dan percaya bahwa ayat ini kita sudah sering dengar. Bahkan ada lagu yang pernah saya tahu, ya, lagu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan seterusnya. Nah, kata diberkati di sini, ya, tentu saja ini berlaku untuk kita semua. Amin. Cuma Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita sadari, kita orang-orang yang percaya, kita mendapatkan berkat yang spesial. Amin. Nah, mari saya akan berbicara dulu mengenai kata diberkati ini, ya. Kata diberkati ini saya pelajari di sini, ya. Kata diberkati ini diambil dari bahasa Ibrani barak, yang artinya berlutut di hadapan Allah atau menjalin kedekatan yang sangat kuat dengan Allah. Kata ini juga dipakai waktu Allah atau Tuhan memberkati Abraham, sehingga Abraham dikatakan sahabat Allah, ya. Kata diberkati ini berarti adalah menjalin kedekatan dengan Allah, ya. Saya yakin dan percaya kalau kita mau mendekatkan diri dengan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang spesial. Amin. Kita menjadi orang-orang yang mendapatkan sesuatu yang spesial daripada Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi semua, ya. Tapi seringkali, ya, orang yang tidak merespon, dia tidak akan merasakan berkat-berkat yang spesial daripada Tuhan, ya. Tuhan itu kekal, kuasanya tidak pernah berubah, firman-Nya tetap kekal untuk selama-lamanya, ya. Tetapi tergantung dari respon kita. Kita meresponi kuasa Tuhan, kita meresponi firman Tuhan itu. Nah, saya ingin memberitahu, atau saya ingin sama-sama kita melihat, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, berbicara berkat itu, ya. Ada berkat yang secara umum Tuhan berikan, ada berkat yang secara khusus Tuhan berikan. Nah, mari sama-sama kita akan melihat berkat yang secara umum Tuhan berikan kepada seluruh orang, seluruh manusia yang hidup, ya. Berkat secara umum kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima ayat 45. Matius pasal yang ke-5 di ayat yang ke-45 saya akan membacakan, atau kita sama-sama baca. Matius pasal 5 ayat 45, 1, 2, 3. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini berkat yang saya katakan tadi, berkat secara umum. Orang yang benar dan orang yang tidak benar adalah orang yang di dalam Tuhan dan orang yang di luar Tuhan mendapatkan berkat secara umum, yaitu dikatakan bahwa Bapamu di surga yang menerbitkan matahari, ya, bagi semua orang. Matahari ini dinikmati semua orang di dunia ini. Kemudian hujan, ya, sama-sama, ya. Hujan di rumah kita, hujan juga di tetangga kita, ya. Ya, itu berkat secara umum yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia. Tetapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, kita firman Tuhan menjamin ada berkat-berkat yang khusus. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 1. Kita lihat dalam Efesus pasal 1 di ayat yang ketiga. Ya, tolong
Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Ini adalah berkat secara khusus bagi kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup dalam Tuhan, orang-orang yang menjalin kedekatan yang kuat dengan Allah atau di dalam Yesus Kristus. Saya akan baca lagi di ayat 3 ini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang ada di dalam Yesus, ya, mendapatkan berkat yang secara khusus. Secara umum, matahari, hujan, dan berkat-berkat yang lain, ya. Tetapi ada berkatnya secara khusus yang hanya dikhususkan bagi kita orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh dalam Yesus. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita harus bangga. Ya, kita yang ada dalam Yesus ada berkat secara umum dan ada berkat yang secara khusus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, ini berita yang sangat luar biasa Bapak Ibu saudara, untuk kita sadari, ya, bahwa kita orang-orang yang khusus. Firman Tuhan berkatakan bahwa kita orang-orang yang sudah dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kemudian kita kembali ke ayat pokok kita, ke ayat pokok yang kita baca tadi di dalam Yeremia pasal 17 di ayat 7, ya, kita akan kembali berbicara mengenai berkat. Ya, Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, di sini saya akan banyak berbicara, ya, dampak atau bagaimana hasil dari orang-orang yang memang mengandalkan Tuhan, ya, orang yang memang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ya, kalau berbicara mengandalkan Tuhan, sama-sama kita sudah tahu bagaimana kita mengandalkan Tuhan itu, bagaimana kita memang mau berserah hidup kita kepada Tuhan. Di ayat yang ke-8, ini yang saya bilang dampak atau efek atau hasil daripada orang yang mengandalkan Tuhan itu. Ya, ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Bapak Ibu Saudara boleh cek, boleh coba, ya, tanam pohon di tanah yang tandus, kering, tidak berair, dan taruh tanaman yang di tepi air. Nanti Bapak Ibu Saudara lihat sendiri perbedaannya seperti apa, ya. Kalau firman Tuhan di sini mengatakan yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi kalau akarnya itu masuk air, disitulah dia mendapatkan suplai makanan, ya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya mengartikan di sini bahwa air ini berbicara sesuatu yang menghidupkan kita. Air ini juga bisa berbicara firman Tuhan yang selalu kita makan, ya, firman Tuhan yang selalu masuk dalam kehidupan kita, ya. Seberapa besar suplai firman Tuhan di dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita semakin diberkati, kita semakin dikuatkan, kita semakin diperteguh, ya, iman kita kepada Tuhan. Itu ada air selalu. Air ini berbicara firman Tuhan. Oleh karena itu, akarnya selalu dalam air itu. Artinya apa? Kita selalu berakar di dalam firman Tuhan itu. Amin. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ketiga, di ayat 8 ini, tapi selanjutnya dikatakan begini. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Orang yang berakar di dalam Tuhan, dia tidak akan mengalami goncangan dari luar, ya, karena dia di dalamnya itu, akarnya itu tersambung dengan berkat itu atau air itu, sumber kehidupan itu ada. Jadi panas terik, keadaan boleh krisis, ya, pandemi COVID-19 boleh datang, tetapi di dalam pribadinya dia tidak apa-apa, ya. Rapopo bahasa Jawanya rapopo, ya, tidak apa-apa, ya. Keadaan di luar keadaannya boleh kacau dan sebagainya, tetapi kita orang yang berakar di dalam Tuhan, ya, ada firman Tuhan yang selalu menjamin.
firman Tuhan yang selalu melekat dengan kehidupan kita. Tiap hari kita berkata, jangan takut, saya tidak takut. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan jangan takut itu 365 hari. Setiap hari kita jangan takut, kita jangan khawatir. Kita lanjut lagi. Masih di ayat 8 ini, yang daunnya tetap hijau. Daunnya tetap hijau, Bapak Ibu. Ya, hijau ini berbicara ya bisa juga kita mengartikan keceriaan ya, daun yang hijau. Kita lihat daun yang hijau dan ya daun yang layu itu beda banget. Kalau kita lihat daun yang mekar, yang hijau, itu juga gambaran orang-orang percaya yang tetap berpengharapan, ya tidak putus asa, tidak galau dan sebagainya menghadapi tantangan, menghadapi kehidupan ini, ya dia tetap hijau, dia tetap bersuka cita. Amin. Kita lanjut lagi, yang tidak khawatir dalam tahun kering, ya. Tidak khawatir dalam tahun kering, ya. Krisis ekonomi boleh terjadi, ya. Keadaan yang sulit boleh terjadi, Bapak Ibu, ya. Pandemi Covid ini melanda seluruh dunia, ya, di mana-mana kita mau lari ke sana ada krisis, kita mau lari ke sana ada masalah dan sebagainya. Artinya begini, Bapak Ibu, kalau kita sudah ada dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dia tidak mengalami yang namanya tahun kering, ya. Dia tidak khawatir, ya, dia tetap terus berharap pada Tuhan. Bahkan kata diberkati itu berlutut di hadapan Allah, membangun atau menjalin kedekatan dengan Tuhan. Nah, dan yang terakhir, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, inilah yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Kita akan mendalami perkataan ini. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah intinya, Bapak Ibu, ya. Kita diberkati, tetapi kita juga harus berbuah. Berbuah di sini, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya ambil ada 3, ya. Pertama, buah apa yang akan dihasilkan dalam kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan atau orang yang diberkati Tuhan? Pertama saya ambil di sini, ya, kita akan berbuah di sini, kita akan memenangkan jiwa-jiwa, ya. Kita akan berbuah, kita akan berdampak. Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, kita juga akan memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Amin. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Ya, kita perlu untuk menginjil, kita perlu untuk memberitakan Injil keselamatan, karena kita sudah diselamatkan. Itu yang pertama. Kemudian buah yang kedua, ya, kita harus berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Galatia pasal 5. Kita akan lihat mulai dari ayat 22, tolong baca. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Terus kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. amin. Haleluya, ya. Buah ini, Bapak Ibu, yang harus kita miliki, ya. Di ayat 22 dikatakan tetapi buah roh ialah pertama apa? Kasih. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa di kitab Timotius bahwa kasih manusia akan menjadi dingin, ya. Kasih itu terkontaminasi dengan dunia, ya. Kemudian sukacita, ya. Sukacita ini sangat penting banget di dalam kehidupan kita, di dalam mengiring Tuhan, ya. Atau saya sering memakai kata rejoice in the Lord, bersukacita di dalam Tuhan. Kalau sukacita kita di dalam Tuhan, ya, sukacita yang memang dihasilkan dari Tuhan itu, keadaan apapun kita tidak akan terpengaruh. Tapi kalau sukacita hanya karena kita mendapatkan sesuatu benda, kita mendapatkan berita baik, kita mendapatkan sesuatu yang bersifat materi dan sebagainya, itu tidak kekal. Tetapi sukacita yang memang keluar dari dalam hidup kita karena ada Yesus, ada in the Lord, ya, di dalam Yesus, itu sukacita yang tidak akan terpengaruh dengan apapun, karena sukacita itu datangnya dari Tuhan. Amin. Kemudian ada lagi apa tadi? Sukacita, ada damai.
damai sejahtera. Kerajaan sorga itu bukan berbicara makan minum, tapi berbicara damai sejahtera. Haleluya, damai dan sejahtera. Saya juga sering mengartikan bahwa sejahtera itu ya Tuhan, kesejahteraan juga di dalam kehidupan kita, damai yang luar biasa. Kemudian lanjut kesabaran. Nah ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan ya, paket yang luar biasa. Dan ini firman Tuhan mengatakan bahwa akan dihasilkan, buah-buah ini dihasilkan kalau kita memang melekat, menjalin hubungan kedekatan dengan Tuhan. Buah-buah roh ini akan sendirinya dihasilkan kalau kita ada di dalam Yesus Kristus, sungguh-sungguh di dalam roh, dalam kebenaran. Kemudian ada kemurahan, ada lagi apa? Ada kebaikan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kebaikan ini akan dihasilkan kalau kita itu hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran, ya. Jadi yang terutama di sini adalah kebenaran itu, baru kita menjadi orang yang baik, ya. Ada kalanya kita berusaha menjadi baik, tapi bisa melenceng dari kebenaran. Oleh karena itu, kebenaran dan kebaikan itu kebenaran dulu di dalam Tuhan, di dalam roh. Kalau kita sudah di dalam roh, ya, otomatis ya kebaikan itu akan dihasilkan dari perbuatan kita. Amin. Kita akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Perbuatan-perbuatan baik itu otomatis akan kita lakukan kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran. Kemudian kesetiaan, ya. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan dengan pasangan, kesetiaan dalam hal-hal kecil, ya, setia di dalam Tuhan. Kemudian ada apa? Kelemah lembutan, ya. Kelemah lembutan di sini berbicara juga hati kita yang lembut, hati kita yang mau diatur oleh Tuhan, ya. Kelemah lembutan ketika berhadapan dengan orang-orang, ya. Kelemah lembutan ini berbicara sesuatu sikap, ya, yang keluar di dalam kehidupan kita karena ada roh Allah itu. Kelemah lembutan yang tulus, ya, bukan kelemah lembutan yang mempunyai maksud-maksud yang berbicara kepentingan. Kemudian yang terakhir ditutup dengan penguasaan diri, ya. Saya pernah membawakan firman Tuhan ini mengenai penguasaan diri atau pengendalian diri, Bapak Ibu. Ini juga sangat penting dalam kita mengiring Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Buah-buah ini, Bapak Ibu, harus ada, ya. Buah-buah roh ini, ya. Karena tadi katakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita kembali ke ayat pokok kita tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan, ya. Dan di ayat 8 itu terakhir dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi buah-buah ini selalu ada di dalam kehidupan kita. Ini Tuhan, firman Tuhan yang sudah istilahnya menetapkan bahwa buah-buah itu akan dihasilkan terus. Amin. Orang yang selalu melekat dengan Tuhan, firman Tuhan yang selalu ada dalam kehidupannya, buah-buah roh ini, ya, itu tadi, ya, kita memiliki kasih, kita memiliki kesabaran, ya, kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki sukacita, dan terakhir kita menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita boleh menjadi orang yang intelek, orang yang pintar, orang yang hebat. Kita boleh menjadi orang yang, ya, memiliki segalanya dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak memiliki pengendalian diri, ya, pengendalian diri yang kuat, kita bisa dalam sekejap, ya, dalam sekejap kita bisa melakukan sesuatu yang tentu saja kita tidak inginkan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan pengendalian diri. Pengendalian diri, penguasaan diri itu sangat penting. Amin. Ketika kita bisa membawa diri kita, ya, kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada. Dan buah ini juga Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, buah-buah ini saya mau sangkut pautkan dengan nilai, ya. Saya mau sangkut pautkan buah ini dengan nilai yang akan dihasilkan di dalam kehidupan kita. Ini dalam evaluasi saya secara pribadi, ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang melayani Tuhan, saya juga selalu mengevaluasi, ya, di dalam kehidupan saya secara pribadi, ya. Saya mendapatkan suatu pengertian juga bahwa buah-buah ini juga berbicara buah integritas di dalam kehidupan kita, ya. Buah-buah yang berbicara nilai
nilai integritas kita dalam mengiring Tuhan. Nah, integritas di sini juga yang sangat penting adalah begini Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, ketika kita memperkatakan sesuatu, ya, ini juga buah-buah yang akan dinilai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, oleh orang-orang yang mungkin dekat dengan kita. Misalnya begini, ini yang sering menjadi masalah dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, di mana kita berada, orang yang bekerja, orang yang kuliah dan sebagainya. Maksudnya integritas di sini ya, integritas itu ya banyak hal ya harus kita pelajari. Tetapi yang saya dapat di sini begini, apa yang kita perkatakan, apa yang kita perkatakan itu sesuai dengan hati kita, dan kemudian kita melakukannya, ya kan? Nah ini sangat sangat berpengaruh dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ya. Misalnya di dalam berkeluarga, kita memperkatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, tentu saja orang-orang yang ada di dekat kita itu tahu, dia berbicara tidak sesuai dengan hatinya. Kemudian ketika dia berbicara dan dia tidak melakukannya, ini juga menjadi sandungan, ya kan? Nah, buah-buah ini juga yang harus ada dalam kehidupan kita, buah integritas, ya. Dan kita itu juga ada sangkut pautnya dengan kejujuran. Saya belajar ada dua raja, ya. Dua raja yang satu mempunyai integritas dan satu raja yang tidak mempunyai integritas. Saya ambil di sini seorang raja Saul, senior dari Daud. Waktu Tuhan suruh lewat Nabi Samuel, ya, pada waktu itu tumpas musuhnya, tumpas habis. Saul tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, sehingga ada firman Tuhan mengatakan bahwa lebih baik dengar-dengaran daripada korban. Nah, saya ambil di sini bahwa Saul ini tidak memiliki integritas. Waktu Samuel datang, dia bilang, "Oh, saya sudah lakukan semuanya." Ya, dia tidak jujur. Apakah Tuhan bisa ditipu? Tidak. Samuel tahu. Situlah awal kejatuhan Saul. Tidak ada kejujuran. Saya bandingkan dengan seorang Daud. Ya. Daud ini melakukan kejahatan yang sangat besar, ya. Bapak Ibu kita semua sudah tahu mengenai Daud apa yang dia lakukan. Kejahatan yang berencana, saya lihat di situ, ya. Kejahatan yang sangat besar. Kemudian datang Nathan. Nathan ini adalah nabi yang ada di zaman Daud. Kalau di zaman Saul itu Samuel. Di zaman Daud itu Nathan. Ya, Nathan datang berbicara dengan Saul. Nathan tidak langsung mengatakan, "Daud, kamu bersalah gini." Enggak. Dia cuma memberikan perumpamaan. Waktu Nathan memberikan perumpamaan itu, Daud langsung berkata, "Itu saya." Peka. Inilah ciri-ciri orang yang berintegritas. Ya, dalam hatinya langsung ketika ada yang tidak sesuai, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya, langsung gitu. Ini yang saya mau katakan Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Kita perlu kepekaan, ya. Integritas itu sesuatu yang kita ucapkan itu sesuai dengan hati kita, dan sesuai juga dengan apa yang kita lakukan. Kita sebagai orang percaya, ya, kita sebagai pemimpin, kita sebagai orang-orang yang, ya, Tuhan percayakan hal-hal yang besar, dan di mana saja kita belajar untuk memiliki integritas itu. Dan itu perlu dilatih Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita belajar apa yang kita perkatakan itu sesuai dengan apa yang di hati kita. Kalau tidak, itu menjadi batu sandungan. Kemudian itu juga yang kita lakukan. Jangan kita berkata A, B yang kita lakukan, ya kan? Yang di dalam hati C, ya kan? Perkatakan A, yang di hati B, yang lakukan C. Itu membuat kita ada kalanya orang yang sebenarnya kita orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang memiliki berkat secara khusus daripada Tuhan, itu menjadi sandungan. Orang melihat, wah, dan ada kalanya
cara kita yang seperti itu membuat orang lain tidak mau lagi untuk datang kepada Tuhan. Orang-orang yang mungkin dekat dengan kita, yang mungkin belum percaya kepada Yesus, mereka mundur karena melihat kita orang-orang yang sudah ada dalam Tuhan, terus kita orang-orang yang sudah diberkati, tidak memiliki integritas, tidak memiliki kejujuran itu. Seperti Saul, dia pikir dia bisa berdusta dengan Tuhan. Dia mengatakan kepada Samuel, saya sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, padahal enggak. Di situ langsung turun Saul. Daud waktu disinggung sedikit, dia langsung, itu saya Tuhan. Nah inilah ya, ini yang saya bilang integritas itu yang memang kita miliki dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita orang-orang yang menjalin kedekatan dengan Tuhan. Kita seperti Abraham disebut sahabat Allah, ya kan? Saya juga pelajari bahwa Daud itu seorang yang memang hidup dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, responnya kuat, ya. Dan situ akan menghasilkan kejujuran, hidup takut akan Tuhan. Amin. Itu akan otomatis. Dia ditegur oleh Nabi Nathan, ya, baru dikasih ilustrasi, kalau itu saya Tuhan, dia mengaku di hadapan Tuhan, merendahkan diri hadapan Tuhan. Ini buah yang penting Bapak Ibu, ya, buah-buah ini yang sangat penting. Jadi, ketika kita mengandalkan Tuhan, ada buah-buah yang selalu dihasilkan. Pertama saya ambil sini buah memenangkan jiwa, kemudian tadi buah roh dan buah integritas. Amin. Buah integritas itu berbicara nilai, ya, nilai yang sesungguhnya, nilai sesungguhnya yang ada dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya kita bisa semua, kita bisa menghasilkan buah-buah ini karena kita melekat selalu dengan Tuhan. Kita menjadi orang selalu mengandalkan Tuhan. Di ayat 5 di Yeremia 17 di ayat 5, kalau kita mundur sedikit, itu dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kata terkutuk di situ saya pelajari itu berbicara sesuatu yang Tuhan jijik, gitu ya. Tuhan tidak suka orang seperti itu. Tuhan jijik orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Tapi Tuhan mau kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian di awal tadi, bila hati terasa berat, tolong dibantu pujiannya. Sujud di altarnya, bawa hidupku, terima anugerahnya yang uniku, yang bebas. Amin.
spesial daripada Tuhan. Ada berkat secara khusus bagi orang-orang yang ada dalam Yesus Kristus. Dan berkat ini berbicara kekal. Berkat di dalam surga. Kita pegang terus berkat itu. Berkat itu cuma ada ketika kita terus tinggal di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai kita lepaskan itu. Kita terus berakar dalam Tuhan. Ada air-air kehidupan yang selalu masuk di dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Kita menjadi orang-orang yang kuat, teguh di dalam Tuhan, tidak khawatir dengan apapun yang terjadi di luar sana. Tidak mengalami panas terik. Oh haleluya. Tetap hijau, tetap bersukacita, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Berbuah, berdampak di mana saja. Berbuah di dalam pribadi. Buah-buah pertobatan. Ada buah-buah roh. Dan selanjutnya nilai diri kita. Selalu dilihat orang-orang di sekitar kita. Itu integritas. Haleluya. Ketika orang melihat ada integritas selalu dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya orang pun akan terkagum melihat. Dan nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kita. Dan selalu berintegritas. Orang yang mudah bisa dipercaya. Orang yang berkata-kata sesuai dengan hatinya, yang melakukan sesuai dengan apa yang diperkatakan. Selalu mengambil cara untuk melakukan firman Tuhan.